menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi mengatakan fluktuasi harga telur ayam maupun daging ayam di pasaran sedang dalam proses menuju kesetimbangan baru. Dalam keterangannya di Jakarta, Arief menegaskan bahwa kenaikan harga telur dan daging ayam merupakan dinamika yang tidak bisa dihindari karena adanya kenaikan biaya pokok produksi yang membebani produsen. Ini terjadi di seluruh dunia. Jadi kenaikan harga yang ada di lapangan saat ini sedang membentuk kesetimbangan baru di mana harga telur dan ayam boiler tidak terlepas dari struktur biaya yang membentuk harga di tingkat hilir. Kenaikan harga dipengaruhi dengan naiknya harga DOC yang sebelumnya Rp5.000 saat ini sampai Rp8.000 per ekor. Harga jagung dari Rp3.150 per kilogram, saat ini Rp5.000 per kilogram. Bahkan sebelumnya sampai di atas Rp6.000 per kilogram. Oleh karena itu, tugas kita bersama menjaga kewajaran harga di tiga lini yaitu di tingkat produsen, pedagang, dan konsumen sesuai arahan Bapak Presiden. Ditambahkannya, NFA telah mengeluarkan regulasi yang mengatur kenaikan harga acuan melalui Perbadan 5 tahun 2022 tentang harga acuan pembelian di tingkat produsen dan konsumen komoditas jagung, telur ayam ras, dan daging ayam ras. Kebijakan tersebut bertujuan untuk mengatasi disparitas harga produksi dan harga jual ayam di pasaran. Bulan Januari 2023 lalu, peternak ayam dan ayam petelur sudah banyak merugi dan tutup karena tidak sesuainya biaya produksi versus harga jualnya. Ini akan diurai satu persatu, jangan sampai harga murah di atas kertas tapi peternak bangkrut dan nantinya tidak ada telur di masyarakat. Tentu kita tidak ingin para produsen ini berhenti berproduksi, sebab ketika peternak berhenti berproduksi, maka neraca akan defisit dan tidak dapat memenuhi kebutuhan protein dari unggas dari produksi dalam negeri. Saat ini waktunya untuk mensupport peternak ayam broiler dan peternak ayam petelur agar dapat mendapatkan harga yang baik, sambil dikontrol harga di tingkat konsumen bersama-sama. Arief mengungkapkan dalam menjaga keseimbangan harga tersebut pihaknya melakukan sejumlah langkah strategis dan menyeluruh dari aspek hulu hingga hilir. Selain mengeluarkan regulasi terkait harga acuan, NFA juga mendorong stabilitas pasokan melalui fasilitasi distribusi pangan, jagung pakan dari daerah surplus di wilayah Sumbawa dan Dompu, Nusa Tenggara Barat ke daerah sentra peternak di Blitar dan Kendal. Dengan intervensi pemerintah yang menekan harga distribusi jagung pakan tersebut, dapat menekan harga telur dan daging ayam di tingkat hilir. Pada saat yang sama di tingkat hilir, pemerintah melalui penugasan kepada BUMN Pangan ID Food menggelontorkan bantuan pangan berupa telur ayam dan daging ayam kepada 1,4 juta keluarga risiko stunting 3 kali di 7 provinsi sesuai data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional. Adanya bantuan ini di satu sisi bertujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi khususnya pangan sumber protein dan mendukung penurunan stunting. Di sisi lain, produk peternak terserap oleh pasar dengan baik. Hingga saat ini, realisasi bantuan telur ayam dan daging ayam untuk tahap pertama telah mencapai 98% dan saat ini sedang dalam proses pendistribusian untuk tahap kedua dan ketiga. Selain itu, NFA bersinergi dengan kementerian atau lembaga pemerintah daerah, BUMN Pangan, BUMD, asosiasi dan pelaku usaha pangan terus melakukan intervensi pasar dalam bentuk gerakan pangan murah daging ayam. Pada periode Idul Adha bulan Juni 2023, NFA berkolaborasi dengan pemerintah daerah, BUMN Pangan, asosiasi, dan pelaku usaha pangan merespon cepat kenaikan harga daging ayam dengan menggelar GPM di 3.800 titik guna memastikan pemenuhan stok dan kebutuhan daging ayam dan telur ayam, khususnya di wilayah konsumen seperti DKI Jakarta. Mencermati dinamika harga daging ayam ras yang akhir-akhir cenderung meningkat, maka sejak 18 Juli 2023 hingga awal Agustus 2023, NFA bersama stakeholder terkait kembali menggelar GPM daging ayam di 1.995 titik di wilayah Jabodetabek. Tentunya untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga dan menekan inflasi di bulan Juli agar tetap berada dalam kondisi yang terkontrol di 3+-1%. Adapun berdasarkan panel harga pangan NFA, dalam sepekan terakhir, harga rata-rata nasional daging ayam ras di tingkat produsen stabil di Rp23.880 per kilogram. Telur ayam ras turun sekitar 0,34% di rata-rata Rp25.570 per kilogram dan jagung pipilan kering mengalami penurunan 0,21% di rata-rata Rp4.800 per kilogram. Sementara itu di tingkat konsumen daging ayam ras mengalami penurunan 0,53% dengan rata-rata Rp37.400 per kilogram. Telur ayam ras turun sekitar 0,36% di rata-rata Rp30.780 per kilogram. Dan jagung pipilan kering mengalami penurunan 0,16% di rata-rata Rp6.300 per kilogram. Tim Eljan Media melaporkan.